Sidang sengketa lahan Dago berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2016. Titik poin bahasan adanya pihak-pihak yang melakukan perubahan nama wilayah dan batas pertanahan. Silakan simak video kesaksian Asep Makmun di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2016. Asep Makmun memberikan kesaksian. Anda menyebutkan bahwa Anda mengetahui batas Eigendom Verpanding dari bapak Anda yang bernama Ahya. Koordinator Pertanahan Cirapuhan Muhammad B. Yaman meragukan kesaksian Anda. Muhammad B. Yaman menyatakan Anda mengetahui dari berkas surat BPN ke Gubernur tahun 1983 dengan Memorial Lurah Dago pada sekitar tahun 2005 hingga sekitar 2007. Anda telah diingatkannya. Hal ini disaksikan oleh beberapa orang, termasuk Agus Salyono dan Ali Nurdin, Nina istri dari Ilham Latama, Emput Saifuddin, Udin Sudinta, dan juga atau hal terkait juga dengan Dr. Jaya, Nawawi, P. Dago Intigraha, dan juga banyak warga lainnya. Lalu Anda jadikan warga Dago Elos dan Anda ajak untuk berkolusi. Kemudian jadi kolusi pihak saling gugat. Bukankah itu Eigendom 3742? Bukankah seharusnya Dago Elos itu ada di Eigendom 3740 dan 3741, bagian utara terakhir adalah kantor pos. Sementara PT Dago Intigraha yang asal garapan dari Budi, dan Budi dari Asep Makmun, dan Asep Makmun dari penyerobotan dan atau penggelapan garapan penduduk asli Cirapuhan dan atau tanah negara di Eigendom Verpanding Bias Val Perdue. Anda katakan bahwa Anda adalah Asep Makmun yang bersaksi di Pengadilan Negeri Bandung dikasih tahu batasnya oleh orang tua Anda. Bukankah Eigendom Verpanding 3,4 berada di Kampung Cirapuhan RT 17 RW 1? Ini juga termasuk lapangan atas. Bukankah Muhammad B. Yaman telah memperingatkan Anda? Bahkan Muhammad B. Yaman juga mengirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 untuk menegaskan batas wilayah Cirapuhan dan Dago Elos. Eigendom Verpanding 3740 dan Eigendom Verpanding 3741 berada di Kampung Dago Elos RW02. Kantor pos menjadi batas akhir Dago Elos RW02 di Eigendom Verpanding 3742. Sedangkan Eigendom Verpanding 3742 ada di Kampung Cirapuhan RT 17 RW 1, Dago Bandung. Tahun 1999, bukankah ada kesepakatan tentang hal ini? Juga tokoh Dago Elos Zainal Abidin juga telah dikonfirmasikan bahwa dia mengakui ikut serta tanda tangan bersama lainnya, yaitu Asep Makmun dan Calimi dari Dago Elos. Sedangkan Alosana, Dedi, dan Sutrisno dari Kampung Cirapuhan RW 1 Bandung. Lalu anehnya jaringan Anda secara verbal melakukan intimidasi dan menghalang-halangi penduduk asli Kampung Cirapuhan, sebagaimana surat edaran RW Dago Elos yang menyatakan seolah gak tahu apa-apa riwayat tanah ini. Anehnya, jaringan Asep Makmun semakin banyak mengakuisisi secara ilegal wilayah Eigendom Verpanding 3742 dengan memasukkan pihak-pihak luar untuk jadi warga Dago Elos. Padahal Eigendom Verpanding 3742 ada di Kampung Cirapuhan RW 1. Bahkan fasilitas umum juga dioper alihkan ke kaki tangan jaringan ini. Juga diterbitkanlah surat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Padahal itu Eigendom Verpanding 3742. Dan ini jadi catatan penting bahwa pembayaran PBB tahun 2002 hingga 2020 patut diduga kuat terlibat jaringan mafia tanah dan atau pernah melakukan gratifikasi. Kesaksian Asep Makmun dan jaringannya menimbulkan kebingungan terkait batas wilayah terkait juga dengan kebijakannya. Bahkan Didi Koswara yang hanya paham baca tulis tingkat dasar dijadikan acuan bahwa dialah yang tahu riwayat tanah. Juga diskenariokan dan atau Didi beri peran seolah tuan tanah penduduk asli, yaitu tergugat nomor 1 padahal pendatang dari Subang yang menikah dengan saudara Asep Makmun.
Dan sebelum itu penyerobotan lainnya dilegalisir oleh jaringan oknum mafia tanah ini, yaitu 80 meter. Padahal ini tanah adat keluarga besar Nawisan. Buktinya adanya ajeb antara Tommy dengan M. Wikarta. Juga 270 meter, padahal ini tanah adat Pak Bagio. Juga diperkuat lagi dengan kesaksian Pak Slamet bin Karto, bahkan kesaksian Pak Ada. Paman Asep Makmun juga menyatakan tilas galian pasir, artinya juga menyerobot tanah garapan ex-Eigendom. Juga kejanggalannya adalah setelah dibuatkan AJB oleh Meli Nathaniel, maka sertifikat terbit atas nama penjual, yaitu SHM Ismail Tanjung dengan luas 808 dan Didi Koswara dengan luas 270 meter. Ini juga diduga kuat Iwan Surjadi terlibat sebagai oligarki mafia tanah saling gugat Muller melawan Dago Elos. Karena ini menunjukkan bahwa dia nggak berminat tanah di lapangan bawah. Jadi hanya untuk menjalankan skenario kolusi gugatan Muller saling gugat. Kemudian hari datanglah Diki Sulaiman yang memberi dukungan dan juga menerima semua ini. Silahkan perhatikan bangunan yayasan sebelah timur Masjid Al-Hikmah. Tanah ini riwayatnya beda lagi. Adapun dia mengikuti skenario Iwan Surjadi dan jaringannya. Silahkan periksa berkas sertifikat yang ada lainnya, yaitu atas nama Aci dan atas nama Eti. Dan atas nama Diman bin Adikarta, bahwa peta tanah masjid yang dipinjam dari lahan Pak Bagio itu beda dengan versi Iwan Surjadi dan atau Didi Koswara dan atau Ismail Tanjung dan atau Asep Makmun. Dari sini juga disimpulkan bahwa Diki Sulaiman diduga kuat ikut terlibat kolusi mafia tanah saling gugat. Beberapa kali Diki Sulaiman diingatkan dan dipanggil, tapi menolak terakhir adalah sekitar awal tahun 2024. Di lapangan bawah cuma ada dua pihak. Satu menentang Iwan Surjadi, kedua mendukungnya. Dan juga pada kasus Tanah Dago ini, warga kampung Cirapuhan menolak semua skenario mafia tanah saling gugat. Ini, silakan perhatikan berkas putusan pengadilan berapa luas tanah warga Dago Elos. Hanya sekitar 10.000 meter, ini pun beberapa sebenarnya masuk wilayah kampung Cirapuhan RW 1. Bahkan tahun 1997, wilayah Dago Elos di ex-Eigendom Verponding hanya 540 meter. Ini bisa berpotensi penggelapan tanah yang jauh lebih besar jumlahnya. Bahkan penggelapan dan atau penyerobotan lahan ini sudah ada sekitar tahun 1980-an. Untuk warga kampung Cirapuhan, mengingatkan pemerintah untuk memahami dulu apa yang terjadi